Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babel Manhaj. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, kembali pencerahan dari Kiai Kondang Ki Haji Raden Syarif Rahmat SUMA, yang mana kali ini sangat menarik, yaitu ada dua penghargaan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang mengucapkan amin pada sholat berjamaah. Mari sahabat, kita langsung simak. Di dalam sholat juga sekurang-kurangnya ada dua pekerjaan yang memiliki penghargaan khusus dari Allah. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, si makmum diperintah oleh Rasulullah berdasarkan perintah Allah supaya makmumnya membaca amin. Begitu makmum membaca amin, langsung dapat penghargaan dari Allah. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apabila imam membaca amin, membaca waladdallin, bacalah olehmu semua amin, karena waktu itu malaikat ikut amin semua. Nah, siapa orang yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, diampuni dosanya yang lalu, timbang amin doang. Coba, sebuah penghargaan Allah bagi orang yang mau bareng-bareng. Kalau tidak ada dalil kecuali ini sudah cukup bagi orang yang punya telinga dan punya hati, dalil bahwa doa berjamaah itu sunat. Ini aja dalilnya, dosa yang lain. Kalau tidak ada hadis satupun juga di mana Nabi gini berdoa kemudian sahabatnya amin, ini tadi udah cukup dalil. Doa berjamaah itu sunnah dan disyariatkan. Dan oleh karena itu, kalau ada orang baca doa, kalau tidak setruk-setruk amat mah, coba bareng-bareng angkat tangan. Saya tidak mendoakan yang gak ngangkat supaya setruk, tidak saya. Nabi pernah bersabda, majtama'a qaumun fayad'u ahaduhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Ini hadisnya riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir. Tidaklah satu kaum berkumpul kemudian satu orang membaca doa wa yu'amminu sa'iruhum, dan yang lainnya mengaminkan, kecuali Allah perkenankan doa itu. Jangan dianggap enteng doa bersama itu. Di dalam sholat juga ada kebersamaan. Kalau Al-Quran mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir kepadaku, sholat berjamaah itu artinya zikir berjamaah. Ada penghargaannya, ada. Silahkan buka hadis sahih riwayat Muslim, sok cari di situ ada. Innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri, sayyahina fil ardi. Allah itu memiliki beberapa malaikat yang tugasnya patroli, satpol PP-nya lah kira-kira. Apa kerja mereka? Yaltamisuna majalisa dzikri, tugasnya enteng, cuma suruh nyari-nyari majelis zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau halummu ila hajatikum. Begitu mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang zikir, mereka ngomong, "Hei, kamu yang zikir, bilang lu minta apa, ngomong aja deh, gue bilangin nama Allah dah." Ngomong doang lu, sekarang ngomong dah. Selesai zikir, malaikat cepat lapor kepada Allah. Ditanya sama Allah, ente tadi turun di mana? Bukan Allah nggak tahu, awas ya, jangan tekstual, bahaya nanti. Dikira Allah nggak tahu. Allah tahu bener.
apa yang kita kerjakan. Kenapa nyuruh malaikat? Allah mah membuka lapangan kerja, begitu, supaya malaikat kerja. Namanya juga Maha Pemurah. Allah mah nggak pernah PHK orang, dibuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Makasih, kirain mah kopi. Tapi anget juga. Anggap saja ikan cupang lah. Ditanya oleh Allah, Kat, kamu dari mana tadi abring-abringan itu? Saya habis tadi itu turun di Islamic Center. Ada siapa situ? Ada Sadarmin, ada Bahrudin, ada Haji Slamet, ada Haji Warsono. Pada ngapain tuh mereka? Mereka pada zikir. Bilang apa dia? Kata mereka tuh mau ngomong apa tuh di depan kamu itu? Mereka membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Bagus. Mereka minta perlindungan enggak? Minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, jangan sampai dibakar api neraka. Memangnya mereka ngelihat neraka? Ya boro-boro ngelihat aja belum. Kira-kira kalau ngelihat neraka bagaimana tuh orang-orang? Wah, tambah kenceng aja mintanya kali Gusti. Terus minta apa lagi? Mereka minta masuk surga. Minta masuk surga. Iya. Emang udah ngelihat surga? Lah belum. Kira-kira kalau ngelihat surga bagaimana? Tambah semangat mintanya, dia pasti mungkin lama aja zikirnya itu. Kamu balik lagi sekarang ke sono, bilangin tuh kan, saksiin nama ente nih kan, anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka semuanya. Malaikat saja ngelihat majelis zikir mampir. Coba itu. Nabi saja pesan pada kita, idza marartum biryadil jannati farta'u. Kalau kamu jalan lewat terus kamu ngelihat ada majelis, ada taman surga, mampir ente, kata Nabi, mampir. Apa itu taman surga? Hilakul zikri, riungan zikir. Jadi kalau kita sedang lewat ada orang zikir, cakepnya mampir. Malaikat dan orang-orang soleh kalau nemu orang zikir mampir, setan minggat pasti. Makanya setan bikin fatwa haram zikir bareng-bareng, pergi aja gitu loh. Nggak usah banyak dalil lah. Maka kalau ada orang zikir kabur, setan seneng banget nih, teman gua nih, CS gua nih. Untung saja setan tidak masuk komisi fatwa. Oh kacau kalau masuk. Hamba Allah yang dimuliakan, di situ ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada orang yang datang ke majelis zikir situ, dia mah kagak zikir, boro-boro zikir, datangnya cuma iseng doang, timbang duduk bareng, mulutnya mah nutup, minum mengikut minum kali gitu ya. Apa jawaban Nabi? Humul julasa'ul ladzina la yashqa jalisuhum. Mereka itu orang-orang nih, ini semua yang duduk itu, siapapun duduk bareng dengan mereka, duduk saja sudah gak rugi. Masya Allah. Penghargaan duduk bareng dengan orang zikir, kebersamaan tuh bernilai luar biasa. Makanya jangan males datang ke majelis zikir. Gak apa-apa ngantuk, tidur lah, paling diseblok sama panitia ntar. Zakat itu ibadah perorangan, tetapi demi kebersamaan Allah menyiapkan yang namanya amilin. Supaya apa? Antara muzaki dengan mustahik tidak pacorok kokod, supaya harta ini merata kepada semua orang. Perlu ada yang mengikatnya. Haji itu ibadah dari semua negara, kalendernya mungkin beda, tetapi demi kebersamaan ada yang namanya Amirul Haji, supaya semua orang yang naik haji, walaupun mungkin lebarannya nggak sama, di tempat haji mah bareng-bareng. Jangan orang Indonesia nanyain, di Indonesia salatnya Idul Adhanya hari apa ya? Jumat. Di Mekah Sabtu, maksain lebaran sendiri di sono, wukufnya dewek-dewek lah, kacau.
orang lain udah pada wukuf dia baru datang, orang lain belum wukuf dia udah ada di situ. Lah ngapain tuh bocah ya? Demi kebersamaan. Puasa Ramadan demi kebersamaan Allah nyiapkan konsepnya. Kalau nurut pasti bareng, pasti bareng. Ayatnya satu, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang ada di tempat dan waktu itu dia menyaksikan masuknya bulan Ramadan, puasalah dia. Tapi kan saya nggak bisa. Ya udah, jelasin Nabi. Nabi menjelaskan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan ru'yat, besok lebaran berdasarkan ru'yat. Jangan bikin yang lain. Supaya apa? Biar bareng. Saya dulu diajarin sama orang tua namanya hitungan asopon aboge. Selosopon rebu wage ya. Nanti kadang-kadang rebupon kuis wage jemu akliwon. Tapi antar hitungan itu tidak sama. Supaya sama, lihat bulan. Lah kan bulan mah cuma satu. Cuman di sini butuh kejujuran. Nah, bagaimana kalau tidak sama ngelihatnya? Gini Mas, di zaman teknologi lo jangan pakai mata telanjang. Kalau udah ada teknologi sudah semua kelompok mewakili, dipegang kekuasaan lo ikutin dia. Keluar kaidahnya wa ulil amri minkum tadi, faman syahida ati'ullah sumuli ru'yatihi ati'ur rasul. Sekarang satu lagi, wa ati'u wa ulil amri minkum, dan taati ulil amri di antara kamu. Maka keluar kaidah, ketika rakyat berbeda-beda, negara akan bikin satu gerakan, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa mengikat seluruh rakyatnya dan menghapuskan perbedaan. Jangan ngeyel. Untuk apa sih? Demi kebersamaan. Betul apa tidak? Ini ribet banget tuh bocah satu itu. Aduh ampun deh. Susah banget suruh akurnya. Emang lo siapa? Apa kudu dites ilmu falaknya nanti? Ini makin lucu, Indonesia makin banyak orang yang ru'yat. Lah bocah yang orang ngerti apa-apa ikut juga. Sudahlah cukup majelis ulama, astronomi, departemen agama, para ahli hisab sudah kumpul. Jangan bocah kemarin pada ngikut timbang pakai udang-udang palanya doang lah itu ngomong. Apa orang hancur nyebut kitab salah lagi. La ilaha illallah. Tapi sisi lain hamba Allah yang dimuliakan, lihat kemarin ya, mulai dari Makassar, Tanjung Kodok sampai ke Medan, sampai ke Aceh. Masya Allah, nangis batin saya. Para kiai berjalan ke pantai, departemen agama ke pantai, MUI ke pantai, astronom ke pantai, anak muda timbang bawa tambur pada pergi ngapain? Mau ikut ru'yat. Indah banget persaudaraan kita, indah bener. Lepreman pada ngikut, biarin lama-lama juga sholat. Indah bener. Ini akan dibuang. Hamba Allah yang dimuliakan, apa sih yang menyebabkan Umar bin Khattab melihat tarawih ramai-ramai dijadikan satu imam? Melihat sahabat Nabi sholatnya ada, sana pojok ada, pojok ada. Apa kata Umar bin Khattab? Lau jama'atu ala qari'in wahid lakana amsal. Andai saja ini kusatukan dalam satu imam, pasti lebih indah. Disatukan imamnya Ubay bin Ka'ab. Begitu sudah disatukan, Umar ngelihat indah bener. Apa katanya? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling cakep ini nih. Umar sendiri bilang tuh bid'ah ya. Tapi kata dia bagus. Itu berarti bid'ah ada yang bagus. Tuh kata Umar. Bahwa kita nggak setuju terserah aja. Mau ikut siapa gitu aja. Lah, kompak. Apa sih yang menyebabkan Utsman bin Affan itu bikin adzan Jumat jadi 2 kali? Beliau berhitung, kasihan teman saudara-saudaraku yang masih di pasar, dia baru nyampe, kita udah bubar. Biar kompak, biar bareng, biar bersama. Udah kumpul baru sholat Jumat. Itu baik, kadang-kadang pada nunda. Dasar ada orang malas mah ada baik. Lah baru azan awal santai aja. Adzan itu bukan untuk orang malas.
Memang setan kalau dengar azan tuh mungkin kenceng aja, mungkin kabur aja. Ntar kalau udah komat buru-buru baru masuk, biasa begitu setan. Apa sih yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib menunda eksekusi pembunuh Utsman? Tahu Ali, kalau si pembunuh ini dieksekusi, dikisos, kita perang saudara, karena ini punya teman banyak demi kebersamaan. Ya, Utsman bin Affan waktu naik haji sholat di Mina 44. Ditanya sama sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud kenapa ikut 44 juga? Ibnu Mas'ud kritik, ini Utsman nih salah nih, kudunya dua-dua, di sini kok 44. Dia meskipun berbeda tidak kemudian saya mengundurkan diri, saya melepaskan diri, gak ikut Utsman lagi, biarin aja. Tidak, Ibnu Mas'ud tetap ikut dengan Utsman bin Affan. Ketika ditanya kenapa anda ikut juga dengan yang 44, kan anda tahu Rasul di sini dua-dua, nggak bilang bid'ah, dolalah, masuk neraka. Enggak begitu. Namanya juga orang pinter, yang begitu orang bodoh biasanya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al khilafu syarrun, berselisih itu tidak baik. Lihat Ibnu Taimiyah, ketika ditanya tentang kunut subuh, beliau jelaskan pendapat para ulama semua. Kesimpulan saya mah kayaknya kunut subuh tidak sunnah, sebab hadisnya menurut saya dhaif. Tapi kalau ente berjamaah sama saudara ente bermadhab Syafi'i, dia kunut subuh, ente kudu ikut kunut subuh. Lah kok begitu? Al khilafu syarrun, berselisih tidak baik. Demi apa? Demi kebersamaan. Tuh Syekh Utsaimin tuh, kiainya orang Saudi, ada juga orang Indonesia yang ngaji sama dia banyak. Ditanya tentang duduk istirahat di antara setelah rukuk, setelah sujud rakaat ganjil berdiri, apa ada duduk dulu apa tidak? Kata beliau, hadis Sahih Bukhari mengatakan ada jasatul istirahah, ada istirahatnya. Tapi kalau ente sholat sama imam atau di situ jamaah sholatnya rata-rata nggak pakai duduk istirahat, lu jangan istirahat sendiri, ngikutin aja yang ada. Kenapa? Al khilafu syarrun, berselisih tidak baik. Wah, indah bener Islam. Nah, kita tunggu bagaimana kalau puasa Ramadan sudah terlanjur kagak bareng, wong saya kemarin rewel umpamanya gitu loh. Apaan duluin apa belakangan, pokoknya saya rewel gitu aja. Bagaimana lebaran besok? Islam pasti menyelesaikan, pasti selesai, asal nurut kuncinya. Nurut itu bukan berarti pinter ya, yang pinter kayal juga banyak. Yang kita cari orang sederhana, orang pinter-pinter nemen neng manut karo kesanipun Gusti Allah kaya iku. Sekali waktu Nabi sedang puasa Ramadan, hari terakhir puasa nih, datang rombongan. Rasul kok puasa? Lah emang apa? Ih, dasim kuring mah parantos teu saom ayeuna. Hari gitu kunaon? Kamari parantos ningali ru'yat. Kon wis weruh sampun wingi. Rasul kumpulkan sahabatnya, yuk hari ini kita batalkan puasanya, sebab ini sudah tanggal 1 Syawal. Sholatnya Rasul, sholatnya besok aja. Indah apa tidak? Apa rahasianya? Kalau saat itu juga Rasul sholat, banyak sahabatnya yang nggak tahu, ada SK baru, marah sahabatnya. Yang sholat bilang, ya rugi ente kagak sholat, itu sholat sama Rasul, marah mereka. Untuk apa? Sebuah kebersamaan. Bilangin tuh sama saudara kita yang kagak bareng, bareng apa lebarannya besok. Misalnya saya puasa duluan, besok lebarannya saya habisnya puasanya Kemis, yang banyak Jumat. Udah Kemis lu buka, sholatnya bareng sama yang lain besok Sabtu, dah nungguin aja. Demi apa? Demi kebersamaan, jangan ngeyel. Ada pilihan kedua,
Daripada lebarannya kagak bareng, mending kita umumkan tahun ini Indonesia tidak ada lebaran. Kenapa? Sholat Idul Fitri itu sunat, ukhuwah Islamiyah itu wajib. Ini ngaji makanya lah, mudah-mudahan para pimpinan ormas Islam tuh orangnya mau ngaji. Kalau nggak ngaji ya ngaco kayak gitu tuh. Ya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, saya ingin melihat kayak apa sih kompaknya orang Islam. Rupanya tokohnya nggak pada pengen tuh. Tokohnya tuh pengen terkenal sendiri, apalagi ngukur kekuatan politik apa. Sampaikan pada tokoh, kalau ada bapak tetangga si Anu bilangin, lo besok bareng. Kita sudah bisa mengukurkan mana orang yang cinta ukhuwah Islamiyah, mana orang yang cinta kepentingan sendiri. Sudah tahu kita kan sekarang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Saya tuh pengennya kita sholat malam bareng kayak gini, besok tuh kiamat bareng lagi pemasuk surga, amin. Gitu kan ya. Jangan menang-menangan, cari bener dan damai. Indah Islam itu, jangan ngeyel. Ada yang bilang Nabi Muhammad kan tidak tahu ilmu hisab. Lah, belagu amat tuh ngomong ya. 8 ayatnya ada, li ta'lamu adala sinina wal hisab. Ada tuh. Quran sudah nyebut ilmu hisab, bilang Nabi kagak ngerti. Baju amat ente ya. So, Nabi lahirnya tanggal berapa Pak? Ingat? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Tuh taunya tanggal 12 dari mana? Dari ilmu hisab kan? Lah bilang Nabi kagak tahu hisab, kebangetan nih bocah ini. Aduh ampun dah. Hati-hati ya, hati-hati. Yuk kita jaga kebersamaan. Kalau saudaramu melakukan apa, bareng-bareng, biar indah. Jangan menyendiri. Allah tidak suka. Kemudian kita baca suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita di Myanmar ya, yang sedang dizalimi. Juga khusus ada Gusti Pangeran Haryo, siapa di Mangkunegaran, Harseno kalau nggak salah, baru berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mukmin ya, karena saya kan nggak tahu. Kemudian juga Habib Munzir Al-Musawa sekarang sedang dirawat dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Udah habis ya? Udah? Ya, saya mau nanya dulu, oh, boleh. Saya mau cerita sedikit saja terakhir. Saya kemarin sempat 1 hari menyamar, kemudian masuk di masjid besar, nggak terlalu jauh dari Taman Mini. Begitu imam dapat 8 rakaat, ini separuh jamaah mundur. Nah ini yang masuk rakaat ke-9, imam terus di belakang bikin sholat lagi, saut-sautan, amin, amin, amin. Selesai sholat, saya temui imam. Punten Ustadz, mungkin indah kalau bapak tadi waktu ngimami jangan baca Fatihah jahar, sir saja, atau di kediaman masing-masing. Galakan dia. Saya ini ulama lah, ulama. Ya karena digituin kita kan belum tua-tua amat gitu ya. Ulama di mana Pak? Saya di Kodi. Oh, koordinator dakwah Islam. Mestinya Bapak berdakwah menyatukan umat. Saudara siapa? Anda usah tahu, saya mau orang awam. Kalau pinter saya imamnya tadi. Jangan. Imam ikuti, kalau kita akan beda. Jangan 2 kali sholat, jalan terus imam. Bagi saudara kita yang tidak mau 23, walaupun itu yang ada di Mekah sampai sekarang dari dulu, itu bukan baru. Yang 11 yang baru, 23 dari dulu. Itu kita di belakang baca Quran, tadarus. Nanti sudah kira-kira tinggal witirnya, kita nyimplak lagi dah.
rapihnya bareng, indah bener. Nggak tahu di sini bagaimana di sini. Begitu ya. Tolong jaga ukhuwah. Makanya orang kafir berani, kita ancur-ancuran ini. Mau kapan sih kita mulai bersatu sih? Ya itu sekarang juga bersatu. Bersatu apa? Bersatu. Pada kabur. Tolonglah hamba-hamba Allah ya. Begitu kita sampai 8, kita mundur di belakang, tadarusan baca Quran masing-masing, zikir yang banyak. Nanti begitu sudah menjelang witir, bareng lagi. Mulainya bareng, selesainya bareng, indah bener. Syukur-syukur mah 23 langsung bareng, sebab itu yang berjalan. Imam 4 tuh 23, yang 11 mah tahajud. Tapi nggak apa-apa mau 11 juga, mulainya jam 1 malam. Kan ikut Nabi kudu penuh kan. Nabi mulainya jam 1, 11 rakaat itu bukan Ramadan, bukan semuanya. 1 rakaatnya 50 ayat gitu. Sujudnya, rukunya, panjangnya sama dengan bacaan Qur'annya. Sok be diamalkan, kembali ke sunnah Rasul. Jangan angkanya doang yang diambil, kualitasnya kagak. Dah kita bareng-bareng pokoknya ya. Bagi yang 11 silakan nanti kita atur supaya indah. Tahan dulu, gunakan untuk baca Quran. Terakhir nanti bareng lagi. Saya mau nanya, kira-kira kalau begitu bagus apa enggak ya? Bagus apa tidak? Yang ngomong bagus cuma 3 orang. Karena nggak mungkin kayaknya udah nggak bisa ada. Pokoknya ada. Mohon maaf ya, saya pengen banget bapak-bapak dari ujung sana sampai sini nanti kiamat tuh bantuin saya. Ya, kita saling mengasihi, saling menyayangi. Begitu bapak masuk surga, ingat-ingat saya. Tapi kalau masuk neraka, lupakanlah saya. Takutnya Syarif Rahmat kurang amal, bapak masuk surga ingetin, ya Allah, saya kenal Syarif Rahmat dulu itu. Syarif Rahmat itu di mana dia? Di neraka mas. Saya nggak mau masuk surga kalau Syarif Rahmat belum bareng. Aku kangen. Siapa tahu begitu kan? Begitu juga kalau saya masuk surga, tanya Allah, kangen nggak sama orang? Enggak, saya mah. Mudah-mudahan saling ingat semua ya, saling mendoakan. Semuanya kita istiqomah. Terima kasih, mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam